Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu alladzi ba'atsa nabiyahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa ayyadahu bil usmah wal wahy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita secara virtual di mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-10. Kemudian selawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji salah satu kaidah furu'iyah, yaitu kaidah cabang dari kaidah asasi, yaitu ad-darar yuzal. Ya. Jadi darul mafasid ula min jalbil masalih, menolak mudarat lebih diutamakan dari mendatangkan maslahat. Ini merupakan kaidah cabang dari kaidah ad-darar yuzal, bahwa segala sesuatu yang mudaratkan itu harus dihilangkan. Pertama, kita akan membahas makna kaidah. Ya. Iza ta'aradat mafsadatun wa maslahatun quddima daf'ul mafsadah ghaliban lianna i'tina'a syar'i bil manhiyat bitarkiha asyaddu min i'tina'ihi bil ma'murat. Ya, di sini disebutkan apabila dalam aplikasi sebuah amalan, ya, atau sebelum mengerjakan sebuah amalan ternyata ditemukan bahwa perbuatan tersebut satu sisi mendatangkan mafsadah atau kerusakan dan di sisi lain ia mendatangkan maslahat atau kebaikan. Maka dalam kondisi ini diutamakan untuk meninggalkan mudarat atau kerusakan tersebut. Dengan cara apa? Dengan tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan kerusakan tersebut. Ya. Ya, sini timbul pertanyaan, kenapa syariat Islam lebih mendahulukan menolak mudarat daripada mendatangkan maslahat? Ya, karena syarak lebih memberikan perhatian untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang daripada mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Ya. Karena dalam sesuatu yang dilarang tersebut pasti mengandung mudarat. Dalil kaidah, ya, kita ambilkan yang pertama dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'udwan bighairi ilmi. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ya, coba lihat mana wajh dilalahnya, ya. Mana penunjukan ayatnya terhadap hukum. Di sini disebutkan bahwasanya Allah melarang seorang muslim untuk memaki atau mencela sembahan orang-orang kafir. Ya, walaupun sebenarnya mencela sembahan orang kafir itu terdapat maslahat di sana. Apa maslahatnya? Maslahat menunjukkan terhadap mereka bahwasanya perbuatan mereka itu perbuatan yang hina. Mereka menyembah selain dari Allah. Ya, walaupun memaki atau menghina sembahan orang-orang kafir tersebut terdapat maslahat, tetapi di sini dilarang. Dengan alasan apa? Karena ketika seorang muslim memaki sembahan orang-orang kafir tersebut, maka akan membuat mereka memaki Allah dengan melampaui batas. Ya. Jadi dalam suatu perbuatan apa? Perbuatan mencela sembahan orang kafir terdapat maslahat bagi umat Islam dan terdapat mudarat bagi maslahat bagi kita dan mudarat juga. Satu sisi dia mengandung maslahat dan satu sisi dia mengandung mudarat, maka dalam hal ini lebih diutamakan untuk menghindarkan mudarat. Berarti jangan kalian cela sembahan orang-orang kafir. Disinilah penunjukan ayat terhadap hukumnya. Terus yang kedua, dalil yang diambil dari sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahitukum an syai'in fajtanibuhu." Jadi di sini Rasulullah berkata, apabila saya memerintahkan kalian terhadap sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Apabila saya melarang kalian dari sesuatu, maka ia harus kalian tinggalkan. Coba lihat dari sabda Nabi di atas. Ya, di sini nih wajh dilalahnya, penunjukan hadis terhadap hukumnya, Rasulullah mengerjakan perintah dengan kesanggupan, ya, dengan kata-kata mastata'tum. Ya, berbeda dengan keharusan menjauhi sesuatu yang dilarang. Nah, jadi ketika Islam atau Rasulullah sendiri memerintahkan terhadap sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Kalau tidak mampu mengerjakan, ya
berarti tinggalkan, ya. Tetapi berbeda dengan apabila syara atau Rasulullah sendiri melarang terhadap sesuatu, maka itu harus ditinggalkan, ya. Jadi di sini terlihat ketika Rasulullah melarang terhadap sebuah amalan maka harus ditinggalkan. Berarti apa? Dalam menolak mafsadah itu tidak ada pilihan. Sanggup tidak sanggup maka sesuatu itu harus ditinggalkan. Penerapan kaidah. Ya. Ini coba lihat. Sini disebutkan seseorang dilarang untuk melakukan sebuah tindakan terhadap barang miliknya sendiri. Ya walaupun itu milik dia ya, jika tindakan tersebut mendatangkan mudarat bagi tetangganya. Ya. Di sini terdapat perbenturan antara maslahat pribadi dan mudarat bagi tetangganya atau bagi orang lain. Contohnya apa? Contohnya seorang membuat aliran air hujan di atap rumahnya. Ya, itu rumah milik dia sendiri dan dia bebas untuk memperbuat apapun. Dan ketika dia membuat aliran air di atap rumahnya, itu ada masalah pribadi bagi dia. Tetapi apa aliran air tersebut mengenai rumah orang lain atau halaman orang lain atau merusak pekarangan orang lain dan itu memudaratkan bagi orang lain, maka syariat melarang hal ini. Ya, jadi sini terlihat bahwasanya satu perbuatan yang di sana ada maslahat bagi diri dia dan mudarat bagi orang lain, maka syarak lebih mengutamakan untuk melarang perbuatan tersebut. Kenapa? Karena syarak lebih mengutamakan untuk menghindarkan mudarat. Ya. Contoh yang kedua, penerapan kaidah di zaman pandemi ini. Bawakan ke zaman sekarang, itu aturan social distancing ya, untuk menjaga jarak. Coba lihat di sini nih, dalam aturan social distancing ini atau PSBB ini berkaitan dengan disertasi Umi sendiri ya, bahwasanya di wilayah yang dimana itu penyebaran COVID-nya udah masuk zona merah, zona oranye ya, dilarang untuk apa? Dilarang masyarakat untuk melakukan pendidikan tatap muka dan juga dilarang masyarakat untuk keluar mencari nafkah dan juga dilarang untuk menghadiri majelis ilmu di masjid-masjid ya atau dilarang untuk menghindari kerumunan dan juga pergi ke mall. Nah, sebenarnya di sana kan ada maslahat, ya, maslahat menuntut ilmu, maslahat mencari nafkah, maslahat menghadiri majelis ilmu, ya. Tetapi dengan keluarnya masyarakat di saat kondisi wilayah yang termasuk wilayah zona merah, ya, yang penyebaran virus tidak terkendali, maka di sana ada kerusakan. Kerusakan apa? Semakin tersebarnya virus, ya, dan semakin tersebarnya kematian, ya. Kalau di Padang kan termasuk daerah zona merah gitu ya. Jadi itu kenapa PSBB diterapkan di Padang sampai 3 kali, ya, 3 tahap. 3 tahap dan di mana pendidikan nggak boleh tatap muka, orang-orang tidak boleh keluar dan masjid-masjid ditutup untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, ya. Nah, jadi dalam aturan social distancing ini kan terdapat maslahat, terdapat perbenturan antara maslahat dan kerusakan, ya. Kerusakan dengan tersebarnya virus. Dalam hal ini maka ditetapkanlah aturan pemerintah lebih menetapkan aturan social distancing dalam rangka apa? Dalam rangka menghindari mudarat semakin tersebarnya virus. Selanjutnya, penerapan kaidah di masa pandemi ini bagi daerah yang termasuk zona merah dan zona oranye ya. Kalau zona hijau yang masih penyebaran virus dikatakan belum ada ya, maka di daerah yang zona merah dan oranye ini ada anjuran dari MUI untuk merenggangkan saf ketika melaksanakan sholat berjamaah. Ya, coba kita lihat. Pertama, hukum merenggangkan saf ketika melaksanakan sholat berjamaah. Merenggangkan saf ketika sholat berjamaah atau menjarakkan saf itu bertentangan dengan anjuran untuk merapatkan saf. Ya, kita bahas apa hukumnya merapatkan saf itu. Nabi menyebutkan bersabda dalam hadis rawahu Bukhari, "Sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufuf min iqamatis shalah." Ya, rapatkanlah saf-saf kalian. Maka sesungguhnya kerapian saf atau merapatkan saf bagian dari kesempurnaan salat. Di sini terlihat bahwasanya merapatkan saf itu merupakan
min tamamis sholah, di antara kesempurnaan sholat. Kalau begitu, ketika kondisi menuntut di mana harus direnggangkan saf dalam rangka social distancing ya, menghindari jarak dengan orang, ya, dengan jemaah lain yang terkadang jemaah tersebut ada orang yang OTG, orang yang tanpa gejala ya. Bisa jadi dia mengidap virus tapi dia tidak memiliki gejala. Maka di sana dibolehkan. Ya, coba lihat kita ada perbenturan di sana. Maslahat ingin mengutamakan sholat dengan merapatkan saf, berbenturan dengan mudarat tersebarnya virus. Dalam hal ini, Islam lebih menganjurkan untuk menghindarkan mudarat tersebarnya virus ya daripada mengambil maslahat yaitu sempurnanya sholat berjamaah. Itu kenapa ya di fatwa MUI ditemukan ketika daerah tersebut sudah daerah zona merah, zona oranye, maka lebih diutamakan untuk merenggangkan saf dalam melaksanakan sholat. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengutamakan menghindarkan mudarat daripada mendatangkan maslahat. Demikianlah penjelasan Umi di materi kali ini, itu materi kaidah Darul Mafasid Aula au Muqaddam min Jalbil Masalih. Silahkan didiskusikan dan dieksplorasi lagi pengetahuannya dengan banyak membaca referensi lainnya. Menutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.